Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Azura. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Psikologi Perkembangan. Materinya yaitu perkembangan aspek efektif anak SD. Nah, kita langsung ke pembahasan pengembangan afeksi anak SD. Pengertian pengembangan afeksi itu afeksi merupakan suatu hal yang sama dengan sosial emosional. Perkembangan emosi merupakan perkembangan yang mengarah pada kegiatan mengenal, mengekspresikan serta mengendalikan reaksi emosional. Nah, perkembangan sosial merupakan pemerolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan ketuntutan dan harapan sosial yang berkaitan dengan belajar menjalin persahabatan, meningkatkan pemahamannya tentang orang di luar dirinya, dan juga belajar menalar moral dan perilaku. Perkembangan emosi interpersonal, perkembangan sosial interpersonal, dan perkembangan emosi dan sosial memiliki keterkaitan relevansi. Lanjut dengan pada prinsipnya, pengembangan afeksi merupakan aktivitas pembelajaran yang meningkatkan keterampilan untuk bertindak, berinteraksi, dan memberikan respon secara efektif terhadap orang lain maupun diri sendiri. Kita lanjut dengan aspek sosial emosional dapat mempengaruhi perkembangan aspek lainnya, yaitu emosi dapat mempengaruhi aktivitas mental seperti konsentrasi, daya ingat, penalaran, dan ada juga keterampilan sosial yang kurang dapat mempengaruhi motivasi belajarnya. Contohnya itu seperti downshifting atau isolate itu. Kompleksitas kehidupan yang dihadapi anak tidak hanya memerlukan kognitif, tapi juga mental yang tangguh. Ketangguhan sosial emosional diperlakukan untuk menghadapi tantangan zaman. Mengubah pandangan tentang keunggulan EQ dibandingkan EA. Kecerdasan emosi terkait dengan berbagai kemampuan sebagai berikut. Ada kemampuan untuk mengenali emosi diri sendiri, terus ada kemampuan untuk mengolah dan mengekspresikan emosi diri dengan tepat. Yang ketiga ada kemampuan untuk memotivasikan diri sendiri, kemampuan untuk mengenali orang lain, kemampuan membina hubungan dengan orang lain. Tuh. Dan ada 3 pola dasar emosi yang timbul pada anak. Yang pertama itu takut, kedua itu marah, dan yang ketiga tuh ada rasa sayangnya, cinta. Terus di sini ada tipe emosi anak. Takut adalah perasaan terancam oleh suatu yang dianggap membahayakan. Senang itu perasaan yang positif di mana anak merasa nyaman ketika keinginannya terpenuhi. Marah itu reaksi frustasi dengan melibatkan perasaan tidak senang karena adanya hambatan terhadap sesuatu yang dikehendakinya. Dan di sini kita lanjut dengan manfaat dan fungsi emosi anak. Karakteristik perkembangan emosi anak itu ada emosi anak berlangsung singkat dan temporer, terus ada emosi anak bersifat intens, dan emosi anak muncul cukup sering, respon emosi anak bermacam-macam, terus ada emosi anak dapat dideteksi dengan melihat gejala perilakunya, terus kekuatan emosi anak dapat berubah dengan cepat dan ekspresinya pun dapat berubah dengan cepat itu ekspresinya. Kita lanjut dengan berbagai bentuk ekspresi emosi. Yang pertama ada startle respon, reaksi berkelanjut terdapat pada setiap orang yang diperoleh sejak lahir, sehingga mereka dipengaruhi oleh pengalaman dan oleh karenanya reaksi terkejut ini sama pada setiap orang. Misalnya menutup mata, mulut melebar, kepala dan leher bergerak ke depan. Terus yang kedua ada facial vocal expression. Melalui perubahan wajah dan suara dapat dibedakan keadaan emosi yang sedang marah atau gembira. Yang ketiga, postur, gestur, sikap dan gerak tubuh sangat dipengaruhi oleh kebudayaan dan pendidikan dari hasil belajar. Misalnya orang marah dinyatakan dengan memukul meja, mengepalkan tangan gitu. Lanjut dengan emosi positif. Yang pertama ada eagerness, yang kedua ada humor, yang ketiga joy atau kegembiraan, keceriaan, yang keempat ada pleasure atau kesenangan, kenyamanan, yang kelima ada curiosity itu rasa ingin tahu, yang keenam happiness itu kebahagiaan, dan yang ketujuh ada love rasa cinta atau kasih sayang, yang kedelapan ada excitement atau menakjubkan gitu.
Nah, di sini kita lanjut lagi dengan emosi negatif. Infantinse tidak sembarangan, untertintai keseimbangan. Yang ketiga ada anger, rasa marah. Yang keempat ada suspicion, kecurigaan. Yang kelima ada anxiety, rasa cemas. Yang keenam ada guilt, rasa bersalah. Jealous itu rasa cemburu, jealous. Atau annoyance, rasa jengkel. Yang kesembilan ada rasa takut. Yang ke-10 depresi. 11 sadness, kesedihan. Yang ketiga ada rasa benci. Nah, kita lanjut dengan perkembangan sosial. Perkembangan sosial anak dimulai dari sifat egosentrik, individual, ke arah interaktif, komunal. Terus pada mulanya anak bersifat egosentris, yaitu hanya dapat memandang dari satu sisi, yaitu dari dirinya sendiri. Anak tidak mengerti bahwa orang lain bisa berpandangan berbeda terhadap dirinya gitu. Terus oleh karena itu pada masa usia 2-3 tahun anak masih suka bermain sendiri atau individual. Kita lanjut, kemampuan anak dalam melakukan peran sosial disebut juga keterampilan sosial. Keterampilan sosial ada keterampilan atau strategi yang digunakan untuk memulai ataupun mempertahankan suatu hubungan yang positif dalam interaksi sosial. Di sini ada metode pengembangan afeksi sosial emosional, itu ada dengan bernyanyi, dengan bermain musik, role playing, permainan wayang atau hand puppet. Ya, terus ada relaksi dan meditasi dengan musik wisata studi, sastra anak, demonstrasi, gerak dan lagu, dan banyak sebagainya. Nah, kita lanjut dengan tujuan mempelajari pengembangan afeksi. Itu mengembangkan afeksi positif, terus mengeliminasikan atau mengendalikan afeksi negatif gitu. Tujuan mempelajarinya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang karakteristik perkembangan afeksi terhadap anak SD. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Saya Wan Azura ingin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.